Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 2,39%. Sekarang dengan total market cap mencapai 1,72 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat, untuk Bitcoin sekarang kembali di atas 38.000, padahal baru beberapa hari lalu, ya kayaknya bahkan kemarin ya, kita cek ya, kemarin sampai 34.000. Tapi hari ini sudah di angka 38.000 lagi. Jadi ini kita katakan bahwa pada faktanya cryptocurrency market memanglah market yang volatile ya. Dan dalam 24 jam terakhir dia meningkat sebesar 4,67%. Nah, tentunya ini ada beberapa teori ya. Kalau secara TA-nya dia terpantul support di 35.000 ya, yaitu adalah struktur sebelumnya. Kalau secara news ada Joe Biden yang memulai sanksi barunya yang katanya membuat market kembali pulih ya. Nanti kita bahas itu di belakang. Nah, tapi intinya adalah sekarang rata-rata cenderung naik ya, walaupun nggak semua. Untuk Ethereum 2,57%, untuk BNB malah turun tipis 0,16%, lalu XRP naik 0,63%, dan mungkin yang paling pengen gue highlight adalah Terra yang malah plus 13,01% ya. Ya bisa dibilang emang Terra Luna ini dalam beberapa hari terakhir melawan arah ya. Dan ini mungkin salah satu teorinya adalah yang menyebabkan ini bisa terjadi karena demand terhadap Anchor ya. Anchor itu adalah kasarnya adalah DeFi protokolnya dari Luna. Jadi mungkin demandnya dapat dari situ ya. Nah, lalu untuk BTC kita bisa lihat close daily-nya bagus ya. Dia basically close lagi di atas 37.000 dan bahkan sempat retest di Fibo sini ya. Fibo ini tadinya support tetapi sekarang sepertinya mulai berubah menjadi resisten. Jadi mungkin ya kita harus pertimbangkan daerah sini ya. Kalau di 4 hourly-nya, dia ketahan oleh MA200 dan 50. Nah, untuk detailnya nanti kita akan bahas di belakang. Sekarang kita akan bahas dulu mengenai newsnya. Oke, dan kita bisa lihat, cryptocurrency mulai positif setelah Biden atau Joe Biden, yaitu adalah Presiden Amerika Serikat, mengintroduce new sanction terhadap Rusia. Langsung kita masuk ke beritanya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa cryptocurrency ya, paginya di Kamis pagi dia ngedrop parah, bahkan sampai terendah itu di 34.702 dolar, dan itu terendah di bulan ini dan juga jatuh di key support level. Nah, kalau gue lihat nih ya, key support level dia adalah sekitar 35.000, di mana itu adalah memang struktur sebelumnya di sini ya, 35.000. Dia sempat drop, nge-weak ke dalam ya, tapi untungnya langsung loncat lagi ke atas. Nah, menurut berita ini loncat lagi ke atasnya ini karena Joe Biden yang sorenya ya langsung conference bahwa mereka akan membuat new wave of sanction terhadap Rusia. Dia akan menambahkan sanksi-sanksi terhadap Rusia. Dengan apa? Dengan melimit ability Rusia untuk do business dalam dolar, euro, pound sterling, dan yen sekaligus semua. Ya, karena kenapa? Ya dolar Amerika Serikat ya, euro Uni Eropa, pound sterling Inggris, yen Jepang. Ini semua punya satu incumbent. Mereka semua adalah sekutu Amerika Serikat gitu ya. Jadi ya mungkin Rusia lemah dalam hal situnya gitu ya. Rusia allies mereka nggak extremely banyak gitu, nggak sebanyak US ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ternyata karena conference ini markets mulai positif ya. Bitcoin mulai positif, dan bukan cuma Bitcoin ya, tetapi indeks pun ya mulai pada naik. Kita bisa lihat contohnya ini adalah Nasdaq ya. Ini Nasdaq, dia ada rally, lalu Dow Jones juga dia ada rally, lalu juga kita bisa S&P 500 juga semua ada rally. Nah, pertanyaannya kenapa? Buat kalian yang belum nonton, ya mungkin gue sudah bahas di beberapa video sebelumnya ya. Walaupun saham resikonya lebih kecil dibandingkan dengan cryptocurrency alias lebih tidak volatile, tetapi saham ya dan tentunya indeks saham juga itu masuknya seringkali ke risk on asset ya. Maka dari itu ya dia lumayan berkorelasi dengan Bitcoin dan cryptocurrency lain-lainnya, atau mungkin lebih tepatnya ke Bitcoin lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita lanjut lagi. Ini adalah salah satu prediksi dari Vice President dari Luno ya, crypto exchanger Luno yang bernama Vijay Iyer ya. Nah, dia bilang ya, dia bisa melihat Bitcoin sampai drop ke 30.000.
Dan key levelnya itu sekitar 28 sampai 29.000, which is sama seperti yang kita sudah pernah bahas juga di DCWT dan di worst case scenario mengenai cryptocurrency markets ya. Dan di sini juga dia bilang apabila nggak bisa hold dua tersebut ya bisa jebol ke 20.000. Kalau bisa hold ya bisa near high di sini dia bilang. Jadi basically ya, bukan cuma kita saja tapi cukup banyak orang yang yakin di daerah 30-20 ribu ini menjadi daerah yang sangat penting. Itu. Jadi ya gini, ujung-ujungnya ya kayak kemarin lah di grup lumayan ramai itu ya, ada yang wah cut loss nggak cut loss, wah ribut ya. Ujung-ujungnya muter-muter daerah supply demand, bikin jurnal panjang gini gitu. Ujung-ujungnya ngomong antara 30.000 20.000. Ya jadi sama aja gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah lihat 30.000 bertahan nggak? 30.000 bertahan, ya sudah bisa lanjut lagi. Alias dia masuk skenario 2, yaitu adalah double bottom. Dia nggak tahan 30.000, ya udah dia ke 20.000. 20.000 itu apa? 20.000 itu adalah MA 200 di weekly. That's it, ya, simple. Ya jadi terserah lu lah. Tapi lo mau cut loss enggak ya pikirin sendiri. Itu karena nggak ada yang pernah bisa jamin ke 30.000 lagi atau enggak, gitu loh. Kan logikanya gini nih ya, buat khususnya di grup nih. Kemarin kan logikanya mau cut loss supaya bisa hajar di 30.000 kan. Nah 30.000 apakah pasti kena? Ya nggak ada yang pasti gitu. Makanya kalau gue pribadi lebih prefer udahlah averaging saja. Itu dengan lu average harga harga rata-rata lu kan turun. Kalau harga rata-rata lu turun ya sudah gitu, waktu dia naik lu untung. Itu kalau lu cut loss, kalau gue pribadi ya, kalau lu cut loss dan ternyata lu nunggu 30.000 dan nggak pernah kesampaian 30.000, waktu dia nge-pump dikit tuh FOMO gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu newsnya dan sedikit ngebahas mengenai yang di grup kemarin ya. Oke, dan lanjut lagi ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat ya, masih wait and see ya, sesuai dengan yang gue bilang dari beberapa hari yang lalu ya. Not bad movementnya, not bad at all ya. Tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat dia masih membuat lower high dan lower high ya. Dia masih belum bisa close di atas di sini ya. Sekarang mungkin tapi masih belum. Nah jadi gini, sebenarnya sih yang penting kalau menurut gua masih sama kok. Dia taklukin dulu 200. Nah untuk sekarang 50 sudah mulai death cross ya, kemarin nih tepatnya ya mulai death cross setelah dia bisa dibilang kapitulasi lah ya ini ya. Kapitulasi ke daerah 34.000. Nah setelah itu kita bisa lihat bahwa ya MA50 mulai death cross. Dan sekarang mulai menjadi masalah bagi Bitcoin ya, karena mulai bereaksi sebagai resisten. Nah, jadi tentunya PR-nya nambah ya, tadinya cuma menaklukkan 20 dan 200, sekarang PR-nya nambah menaklukkan juga MA50. Nah, sebelum 3 moving average ini ditaklukkan, gua sih belum pertimbangkan untuk tambah lagi posisi ya. Pertimbangan gua kalau sampai ini jebol lagi ya udah berarti 30.000 gitu ya. Jadi selama ini 3 resisten belum tembus, gua nggak akan beli di daerah-daerah sini. Ya, kalau dia sudah mulai bisa naik di atas 40.000, nah itu boleh kita pertimbangkan lagi gitu ya. Nah, untuk di daily-nya kita bisa lihat dia ya masih di daerah sini-sini saja. Ya, jadi sepertinya 35.000 lumayan kuat ya, lumayan kuat. Dan untuk bull support band ya, ini kita update juga bull support band. Nah, di mana jadi gini, ya mungkin saja dia bisa dites lagi di sini. Nah, andaikan nih udah daerah 40.000, udah bagus nih ya. Nah, udah bagus seperti ini, yang selanjutnya PR terbesar dia adalah menaklukkan bull support band di sini. Ya, karena kalau dia nggak bisa menaklukkan sini, alias kalau dia ke-reject lagi, ya sudah gitu, ujung-ujung ke 30.000 lagi. Gitu ya. Jadi itu PR selanjutnya dan yang cukup besar gitu, PR yang cukup menakutkan untuk BTC. Karena sebelumnya dia belum kena aja udah langsung ini lagi ya, udah kehabisan napas ya. Jadi untuk Bitcoin PR yang lebih untuk short term adalah mengalahkan MA 50 dan 200 dan trading di daerah 40.000 gitu. Nah, PR yang lebih besarnya adalah untuk mengalahkan bull support band yaitu di daerah 45.000 sampai ke 50.000 ya. Itu PR terbesarnya. Plus juga MA50 yang ada di tengah-tengah yaitu di 47.000. Makanya gue bilang daerah 46 sampai 47 kemarin sangat penting ya karena ini. Gitu. Dan ya balik lagi masih jadi daerah yang sangat penting. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sebelum kita lanjut lagi, gue ingin ingatkan lagi bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan yang kedua ini adalah bukan bagi-bagi sinyal. Oke, dan selanjutnya kita ada AVAX. Nah, untuk AVAX, kemarin dia berhasil menembus MA200. Mungkin lebih tepatnya bukan kemarin ya. Seperti biasa, jam 7 pagi tadi dia sempat menembus MA200. Tetapi sekarang mulai sedikit turun lagi. Jadi, walaupun dia sempat tembus MA200, tapi dengan jelas dia
weeknya ketahan oleh MA50 di daerah sini, di daerah $80 lah kalau kita buletin ya. Nah, jadi mungkin ya kalau sampai dia masih bisa bertahan di daerah 200, ini akan terjadi permainan pingpong antara 50 dan 200. Dan tentunya menurut gua yang menang adalah yang disponsori oleh Bitcoin ya. Kalau Bitcoinnya bullish, apalagi bisa nembus 40.000, yang menurut gua yang menang adalah MA200 dan lanjut lagi tembus 50, bahkan arguably bisa tembus juga MA20 di daily gitu. Nah, tapi untuk sekarang gua sih sarankan jangan dulu averaging daerah sini ya, karena ya kita bisa lihat bahwa pada faktanya masih belum jelas ya, masih belum jelas. Walaupun tembus, tapi nggak extremely kuat juga. Gitu. Jadi kalau gua pribadi akan wait and see dulu. Kalau bisa mengalahkan juga dulu MA50 dan 20 ya. Kenapa harus mengalahkan 20 dan 50? Karena kita bisa lihat Bitcoin masih dalam posisi yang masih galau ya, dia masih belum benar-benar breakout. Masih ada kemungkinan BTC itu false breakout di daerah sini ya, alias dia kehajar oleh MA50 dan 200. Gitu. Jadi kuncinya lucu, kuncinya untuk AVAX ya, apakah dia bisa berhasil atau enggak adalah BTC. BTC berhasil nggak nembus 50 dan 200? Kalau dia bisa tembus, AVAX menurut gua juga bisa menembus MA 50 dan 20. Gitu. Dan untuk Matic, dia malah ngedoji ya. Nah, jadi ya ini dia ya, pada faktanya apa namanya? Sekali lagi, ini Matic dan AVAX ini menjadi satu contoh yang baik untuk mencontohkan gunanya kita charting altcoin secara satu persatu gitu. Karena ya memang benar dua-duanya downtrend, tetapi downtrend AVAX nggak separah Matic. Kenapa? Karena strukturnya AVAX masih bertahan begitu, walaupun sempat rada bikin deg-degan di daerah sini nih ya. Tuh, kita lihat tuh ya, deg-degan nyaris kena di sini, tapi nggak sampai nembus gitu. Sementara Matic kita bisa lihat struktur dia di daerah sini tembus. Nah, setelah tembus jadi ya ada lack of confidence terhadap ya si Matic for now ya. Jadi kalau untuk Matic sih kita masih setia di weekly. Apakah dia dalam 2 hari lagi, atau lebih tepatnya 2 hari lebih 21 jam lagi bisa bertahan di atas MA50 atau tidak? Kalau bisa, that's really good. Ya, kalau jebol, siap-siap targetnya $1.12 ya. Jadi untuk Matic sangat simpel, kurang lebih hanya seperti itu saja. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom ya. Kalau Phantom sih gue ngelihatnya gini deh ya, dia udah memang targetnya mau ke sini ya. Target dia memang mau ke $1.27. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya apakah $1.27 akan hold atau tidak. Kalau dia hold, ini masuknya jadi ke double bottom. Kalau dia gagal mantul di situ ya sudah jadinya apa? Double top ya. Nah, bentuknya gimana? Ya bentuknya gini. Ya, jadi gini, buat yang lebih pesimis melihat ini sebagai double top. Buat yang lebih optimis, ini melihatnya ini sebagai double bottom. Nah, kalau gua pribadi mendingan jadi realis ya, orang yang melihat ya faktanya seperti apa gitu, trade on data gitu loh. Saat dia terjadi pantulan ya udah kemungkinan berarti jadi double bottom. Kalau tembus ya sudah berarti jadi apa? Ya double top. Gitu. Maksudnya seperti apa sih? Nih, double top tuh kalau gini. Dia bikin ini dan tembus dari sini, lalu mungkin dia retest lagi di sini dan jebol lagi ke bawah. Nah, itu udah konfirmasi dia double top. Nah, tapi kalau kita ngomongin double bottom seperti ini ya, ini bottom pertama, dia ke sini dan terpantul di daerah sini lagi. Dan mungkin konfirmasinya apa? Menembus daerah $3 lebih 15 begitu ya. Dan otomatis membuat new all time high. Nah, kalau sudah seperti itu konfirmasi double bottom gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom ya, dan bisa dibilang ya Phantom juga sekarang secara overall seperti BTC ya, seperti BTC di mana ya si skenario-nya kurang lebih sama. Apakah dia akan double bottom atau malah jadi double top gitu ya. Yang mana yang akan terjadi? Ya kita nggak tahu. Kita harus bereaksi terhadap market. Jangan kita mencoba untuk mendahului market gitu kesannya ya. Kalau kita mencoba mendahului market, seringkali kita jadi nggak suka jaga resiko dan ujung-ujungnya sering jadi jebol. Gitu. Jadi ya kita trade on confirmation. Kalau gue pribadi seperti itu. Oke, dan Harmony ya. Untuk Harmony juga sama kayaknya seperti Phantom ya. Tapi bedanya kalau Phantom kan menargetkan double bottom nih ya. Ya harapan optimisnya double bottom. Nah, kalau untuk One atau Harmony dia sepertinya berharap terpantul di daerah struktur sini ya, yaitu di daerah 10 sen ya, 10 sen. Nah, jadi kita lihat nih, apakah 10 sen bisa cukup menahan atau tidak gitu. Itu yang ya simpelnya kurang lebih seperti itulah ya. Dan untuk Harmony kita bisa lihat ya, dia jujurnya ya mulai dari tanggal 15, dia mulai hancur sejak tanggal 15. Sebelumnya masih ada fighting chance lah kesannya di sini. Tetapi
saat waktu BTC pump di tanggal 14 dan 15 ya, kado Valentine ya waktu itu, dia gagal tembus 20 dan sepertinya kapitulasi dia jauh lebih cepat dibandingkan dengan alts yang lain ya. Dia langsung kehilangan, sekarang berapa persen ya? Coba penasaran gua. Sampai kalau week terendahnya itu sampai 41% gitu. Jadi ya baik lagi untuk Harmony sih dalam kondisi seperti ini ya, di 4 hourly juga seperti ini, jelas ya terus terpukul EMA 20. Lebih baik wait and see ya buat kalian yang pencinta One ya atau Harmony. Dan tunggu saja apakah dia bisa mantul di daerah 10 sen atau tidak gitu ya. Dan kalau misalnya berharap reversal ya otomatis pindah ke 4 hourly, dia mulai harus bisa menaklukkan EMA 20 dan 50. Selama masih terus membuat apa? Lower low dan lower high akan terus-terusan turun gitu ya. Selama dia mulai mencoba untuk membuat higher high dan higher low, nah itu potensi untuk reversal mulai ada. Oke, dan selanjutnya Luna ya. Untuk Luna buat kemarin yang sudah pasang di EMA 200 pasti sekarang senyum-senyum udah kayak orang gila kali ya. Karena ya lumayan roller coaster ya. Kemarin dia nge-week sampai ke 50 ya basically $50 lah ya. Dia week sampai $50 dan langsung terbang lagi nembus EMA 50 ya. Memang benar-benar Luna ini seperti roller coaster kemarin. Dan kerennya apa? Dia close literally di atas dari MA50 dan di luar dari Bollinger Band ya. Dan mungkin saja kalau BTC-nya nggak ngambek tentunya ya, dapat restu dari BTC alias BTC nggak ngedam lagi, Luna bisa saja riding the upper band. Karena kalau kita lihat di sini dia sempat naikin volume kan ya beberapa lama di sini. Dan kalau dia breakout dan menembus Bollinger Band sering kali terjadi ya. Gini maksudnya ada probabilitas dia bisa riding the upper band ya dan bisa lanjut terus ke atas gitu, walaupun kesannya terlihat seperti overbought, tapi sering kali terjadi untuk Bollinger Band apabila dia ke squeeze ya, si Bollinger Bandnya mengecil seperti ini ya, alias dia sideways untuk ya beberapa lama lah gitu kesannya. Kalau dia tembus antara ke atas atau ke bawah ya, itu dia bisa riding the upper band, atau kalau di bawah riding the lower band gitu, alias bisa terus trade turun terus atau trade naik terus gitu ya. Jadi untuk sekarang walaupun kita bisa lihat ini ada potensi riding the upper band ya, bersabarlah buat kalian yang tertarik untuk nambah lagi posisi bisa saja di MA50. Tapi ingat, walaupun ini dapat price action yang bagus Luna, BTC masih galau. Ya, jadi tentunya ini bisa tetap ketarik oleh BTC ya. Jadi untuk kalian yang ingin averaging di MA50, sekali lagi diingatkan jangan terlalu besar ya, karena kondisi market masih galau, dan kalau tiba-tiba Putin nggak sengaja ngeklik bom tertentu ya, kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi ya. So ingat untuk manage your risk. Dan XRP, ikutan juga doji seperti Matic ya. Nah, jadi kita bisa lihat dia kemarin ngedoji dan sempat juga nge-retest MA50. Jadi for now ya, PR dari XRP cukup simple ya, yaitu adalah coba untuk menembus lagi MA50 ya. Karena sudah 2 kali dia coba belum berhasil nih. Nah, kalau sampai MA50 jadi resisten ya, terus terusan ketahan, siap-siap bisa mulai turun lagi ke daerah sini, yaitu daerah ya 60 senan ya. Berarti balik lagi ke ya square one ya, balik lagi ke awal lagi nih. Jadi ya itu dia ya. Itu dia sayangnya movement dari XRP terhambat oleh BTC lagi-lagi ya. Lagi-lagi terhambat oleh BTC, dan kemarin sayangnya nggak sempet ke MA 200 ya. Nah, jadi ya ini dia, balik lagi resikonya kalau kita trading altcoin saat kondisi BTC di bawah bull support band. Ya, seperti yang gue sudah pernah bilang beberapa kali sebelumnya, apabila BTC di bawah bull support band, seringkali altcoins tuh menderita gitu. Walaupun secara momentum dia sempat cukup bagus, tapi kalau BTC-nya terus ya yang ngambek, ya ujung-ujungnya ketarik juga gitu, sekuat-kuatnya altcoins apapun. Termasuk kayak Luna nih ya. Luna bisa aja ikutan ketarik lagi kalau BTC benar-benar ke 30.000 gitu. Kalau dia benar-benar sampai ke 30.000, ya kayak Luna pun akan, kata gue sih, bisa nembus 200 gitu ya. Ada probabilitas yang cukup besar dia bisa tembus 200. Nah, kalau Luna yang kuat gini tembus 200, apalagi XRP. XRP ada kemungkinan mengenai target kita di sini nih, yaitu di 52 sen ya. Alias struktur di daerah sini. Ya, jadi kurang lebih untuk XRP seperti itu ya, dalam kondisi yang lumayan kritis nih, apakah dia bisa menembus MA50 atau tidak. Kalau gagal terus ya siap-siap balik lagi ke daerah sini ya, price range di daerah 60 senan. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe,
Klik the bell icon dan see you on the next videos.